sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pemuda yatim piatu bernama Jaka Tarub. Ia adalah pemburu yang tangkas, namun hari ini keberuntungan sedang tidak berpihak kepadanya. Langkah kakinya membawa Jaka berjalan semakin jauh, menembus kabut hutan terlarang yang jarang dijamah manusia. Di sanalah sebuah takdir besar sedang menantinya. Tunggu, suara apa itu? Mengapa ada suara tawa perempuan di hutan angker begini? Suaranya begitu jernih, bergema seperti alunan musik. Aku harus menyelidikinya secara diam-diam. 5 bidadari masuk sambil menari gemulai. Mereka membawa selendang warna-warni, melipatnya dengan rapih, lalu meletakkannya di atas sebuah batu besar di tepi telaga sebelum berpura-pura mandi. Kakanda Nawang Murni, lihat air di bumi ini sangat jernih dan segar, jauh lebih sejuk daripada telaga di Kayangan. Benar, Adinda Nawang Wulan, bumi memang indah, tetapi ingat pesan ibu, kita tidak boleh terlena, kita hanya memiliki waktu hingga matahari menyentuh pucuk pohon barat. Ah, Kakanda selalu saja terlalu serius. Mari kita nikmati sebentar lagi. Jarang-jarang gerbang langit terbuka selebar ini. Sementara pada bidadari asik bercengkrama, Jaka Tarub mengintip dari balik pohon besar di sudut. Matanya terbelalak kagum. Mereka bukan gadis desa, kulit mereka bersinar, wajah mereka begitu anggun. Mereka adalah bidadari, terutama yang paling ujung itu semuanya benar-benar mengagumi adikku. Jaka Tarub melihat tumpukan selendang di atas batu. Matanya berbinar, muncul niat nekat. Selendang itu pasti sayap mereka untuk terbang. Jika aku mengambil salah satu, dia tidak akan bisa kembali ke langit. Maafkan aku, wahai bidadari cantik. Aku terlalu kesepian di bumi ini. Jaka Tarub merangkak perlahan, memanfaatkan kelengahan para bidadari. Ia mengambil selendang merah milik Nawang Wulan, menyembunyikannya ke dalam baju, lalu kembali mundur ke balik pohon dengan jantung berdebar. Adik-adikku, lihat ke langit, matahari sudah mulai tenggelam, waktu kita sudah habis. Ayo segera ambil selendang kalian dan kita kembali ke langit. Para bidadari segera berlari ke batu besar, mengambil selendang masing-masing dan memakainya. Namun, Nawang Wulan panik membolak-balik tumpukan batu. Kakanda Nawang Murni,
Selendang merahku tidak ada. Di mana selendangku? Jangan bercanda Nawang Wulan, waktu kita sangat sempit. Ayo cepat pakai. Aku tidak bercanda. Tadi aku melipatnya di sini, tepat di atas selendang hijau milikmu. Tapi sekarang tidak ada. Semua bidadari ikut membantu mencari di sekitar batu dan semak dengan bergerak panik namun nihil. Gerbang kayangan sudah mulai menutup, Adinda. Jika kita tidak terbang sekarang, kita semua akan kehilangan kesucian dan terjebak di bumi selamanya. Kakak, tolong jangan tinggalkan aku. Aku takut. Bagaimana aku bisa terbang tanpa selendangku? Maafkan kami Nawang Wulan, ini adalah hukum alam yang tidak bisa dilanggar. Jika takdirmu harus di bumi, jagalah dirimu baik-baik, kami harus pergi. Para bidadari melepas pelukan dengan berat hati, melakukan gerakan tari terbang menjauh. Nawang Wulan tertinggal sendiri, menangis terseduh-seduh sambil menutup wajahnya. Jaka Katup memperbaiki bajunya, lalu berjalan keluar dari balik pohon sambil berpura-pura terkejut melihat ada orang di tengah hutan. Apa itu? Siapa yang menangis di tempat sepi seperti ini? Siapa kamu? Manusia bumi, tolong jangan sakiti aku. Tenanglah perawan cerita, aku Jaka Tarub, penghuni desa di kaki gunung ini. Aku hanya seorang pemburu, bukan penjahat. Mengapa sebatang kara di hutan angker ini saat malam mulai menjemput? Aku kehilangan pakaian pentingku. Saudara-saudaraku sudah pergi meninggalkanku. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya rumah di dunia ini. Malang nasibmu. Hutan ini sangat berbahaya jika malam tiba. Banyak serigala dan macan kelaparan. Jika kamu sudi, ikutlah ke gubukku. Rumah sederhana namun aman. Kamu bisa tinggal di sana sampai menemukan apa yang kamu cari. Apakah aku benar-benar bisa mempercayaimu, Jaka Tarub? Atas nama bumi yang kubeda, aku berjanji akan melindungimu. Waktu pun bergulir menjadi tahun. Jaka Tarub dan Nawang Wulan akhirnya menikah dan dikaruniai seorang anak. Namun, sebuah pondasi yang dibangun di atas kebohongan pasti akan runtuh. Suatu hari, Nawang Wulan menemukan selendang merahnya yang tersembunyi di dasar lumbung padi. Rahasia besar itu akhirnya terbongkar. Nawang Wulan terbalik perlahan, menatap Jaka Katup dengan pandangan penuh kecewa, lalu berjalan mundur menjauh. Kau menyelamatkanku, namun kau juga yang mengurungku, Jaka Tarub. Aku kembali ke langit bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena kepercayaan yang kau curi tidak akan pernah bisa untuk kembali. Jaka Tarub jatuh berlutut, memeluk selendang merah itu ke dadanya dengan wajah penuh penyesalan. Nawang Wulan, maafkan aku. Kebohonganku telah memberikan kebahagiaan sesaat, namun meninggalkan penyesalan seumur hidupku. Jangan pernah membangun kebahagiaan di atas kebohongan, karena kebahagiaan yang terlihat sempurna dapat hancur ketika kebenaran terungkap. Kejujuran dan kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang tulus, sedangkan kebohongan hanya akan meninggalkan penyesalan yang sulit untuk diperbaiki.